Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberi kita kekuatan di dalamnya. Amin. Hari ini tema khotbah kita adalah hidup dari firman, bukan dari roti. Terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan hari ini mau mendidik kita bahwa Allah membiarkan kita lapar sepertinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendidik iman agar kita hidup di dalam dan dari firman-Nya, bukan dari kekuatan atau sumber duniawi atau sumber yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau ingatkan kita, beberapa waktu lalu dunia dikejutkan dengan kisah Michael Packard. Michael Packard ini adalah seorang penyelam lobster. Dia biasa cari lobster di Massachusetts, yang pada tahun 2021 sempat tiba-tiba di dalam waktu dia menyelam, dia ditelan oleh ikan paus selama kurang lebih 30 detik di dalam mulut paus, dan sebelum kembali ia dimuntahkan, akhirnya dia dimuntahkan. Di saat itu dia kaget, dan dalam wawancara ia berkata, saat itu saya berpikir, ini akhirnya nih, ini hidup saya berakhir. Di tengah kegelapan saya hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, kisah ini viral bukan karena keajaibannya semata, tetapi karena ada refleksi yang kita ambil dan dilihat, di mana di titik tidak berdaya kita sadar bahwa hidup tidak ditopang oleh kekuatan kita, tapi oleh topangan dari tangan Tuhan yang kuat. Amin. Seperti bangsa Israel di padang gurun, mereka kehilangan semua yang mereka andalkan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju Mesir. Dan di Mesir mereka tiba dengan tidak ada makanan, tidak ada air. Dalam proses perjalanan pun demikian, hanya ketidakpastian yang mereka jumpai. Tetapi di sana Tuhan sedang mengajar. Nah, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat ketiga ini mau mengingatkan kita bahwa yang pertama, Allah merendahkan hati untuk membentuk iman kita. Amin. Yang di sini kata iman dalam konteks membentuk, dan dalam artian ini dalam bahasa Ibrani berkata faye anekah. Maksudnya apa? Tuhan membiarkan lapar agar umatnya belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kelimpahan, tetapi melainkan datang dan ada di dalam ketergantungan kita kepada firman Allah. Seperti dikatakan oleh John Piper, kita pernah tahu dalam konteks ini, dia berkata, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Artinya apa? Tuhan justru mengundang kita menemukan kepuasan yang lebih dalam di hidup dari firman yang hidup. Amin. Nah, ini dia bagaimana Tuhan mau mendidik kita. Apa hari-hari ini yang kita lihat? Seperti masalah atau seperti persoalan yang kadangkala, oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan persoalan ini terjadi? Kenapa Engkau biarkan masalahku tetap ada? Tuhan sedang mendidik kita. Bagaimana kita boleh melihat bahwa Dia sedang masuk di dalam sebuah rancangan yang besar, dan Allah sendiri yang akan memberikan rancangan yang luar biasa. Seperti kepada bangsa Israel, mereka bukan bangsa yang besar, bahkan bangsa yang kecil di antara bangsa-bangsa besar, tetapi mereka dipilih Allah oleh karena kasih Allah. Dan mereka dengan keberadaan mereka yang hidupnya barbar, hidup yang tidak teratur, hidup yang semau sendiri, hidup yang gak mau
menuruti apa yang menjadi firman Tuhan. Dan ketika Tuhan tetap mau menolong mereka, dan di dalam saat itu juga Tuhan memberkati mereka terus menerus, sehingga mereka diajar dan dididik oleh Tuhan, termasuk bagaimana mereka sedang direndahkan untuk merendahkan hati dan untuk membentuk iman mereka yang sungguh-sungguh sejati di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika masalah datang, persoalan datang, jangan tunggu dan jangan cepat buru-buru berkata bahwa wah kamu sedang dikutuk, wah kamu sedang menghadapi bagaimana Tuhan sedang menghukum kamu. Oh tidak. Sebenarnya di situ kita boleh melihat bahwa Allah sedang membentuk iman kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh percaya bahwa Tuhan mendidik kita. Dan Tuhan mau melihat dalam konteks Ulangan pasal 8 ayat 3, yaitu Allah memberi yang tidak dikenal untuk menyatakan kasih-Nya. Arti dalam bahasa artinya adalah Haman. Kok mana ini apa? Artinya apa mana? Yaitu simbol kasih yang tidak terduga, yang seringkali kita harus mengerti dan kita perlu tahu bahwa mana seringkali gambaran ketika ada sesuatu yang kita terima, bahkan belum pernah kita rasakan, bahkan belum pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9 berkata, karena bagi barang siapa yang mengasihi Dia, Tuhan menyiapkan dan memberikan sesuatu yang bahkan tidak dikenal atau tidak pernah dialami, bahkan dari nenek moyangnya, tetapi Tuhan berikan untuk menyatakan kasih-Nya. Kadang Tuhan menolong hidup kita lewat jalan yang tidak kita kenal, jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang tidak pernah kita lewati, tetapi itulah jalan terbaik. Seringkali kita menggunakan jalan kita sendiri. My way is the best way. Seringkali kita berkata begitu. Tetapi ternyata begitu juga bangsa Israel. Ketika Allah mendidik mereka dan membiarkan mereka lapar, dan ketika saat itu mereka diberikan mana, Allah mau katakan kepada mereka bahwa God's way still the best way. Jadi jangan pakai jalanmu sendiri, jangan pakai pikiranmu sendiri, tapi percayalah kepada jalan-jalannya Allah yang Dia berikan buat kita. Ingat saat waktu pandemi COVID terjadi, banyak gereja kehilangan gedung, tidak bisa beribadah. Tapi justru di situ menemukan kembali makna ibadah sejati. Ketika orang berpikir, ya kita gak bisa lagi beribadah di gereja, ya kita tidak bisa lagi memuji Tuhan, tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam sebuah gedung. Tapi saat itu Tuhan sedang mendidik kita. Ternyata ibadah yang sejati, ini yang ternyata kita harus mengerti. Karena gereja bukan bicara tentang tempat, kemegahannya, lightingnya, sound systemnya, bukan. Tetapi gereja bicara tentang persekutuan dan firman-Nya. Dan ketika kita menemukan kembali, Tuhan memberi mana yang baru dalam bentuk yang tidak kita sangka. Kesempatan untuk kembali pada esensi iman yang sejati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita ingat bahwa jalan Tuhan memberi jalan yang tidak kita duga sekalipun, tetapi itu adalah jalan yang terbaik buat kita. Dan kita harus melaluinya, dan kita menikmatinya, dan kita boleh memperoleh kasih-Nya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman, yaitu kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Firman bukan hanya teks, tetapi nafas hidup Allah. Amin. Bagaimana itu juga denyut jantung hati Allah. Dia berikan kepada kita sebagai gambaran firman Allah dari kitab Kejadian, Ulang, dan ini kitab Pentatuk. Bagaimana
proses bangsa Israel, pemilihan yang spesial buat bangsa ini, sehingga mereka mau dididik dan dibentuk oleh Allah. Walaupun mereka sekalipun nakalnya, bebalnya, memberontak, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Karena itulah mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang benar-benar nyata dan absolut kasihnya atas kita, sehingga dia tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Dia tidak akan pernah gagal untuk mengingatkan dan menegur kita. Dia juga tidak akan gagal untuk memberkati kita. Tetapi yang kita perlu tahu semua di dalam firman-Nya, hidup dari firman-Nya yang menjadi sebuah catatan yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Timothy Keller pernah menulis begini, "The word of God is not just information about God. It is the power of God to transform you." Artinya firman Allah itu bukan cuma informasi tentang Allah, tetapi firman Allah adalah kuasa. Firman itu sendiri, kuasa Allah itu sendiri yang mampu sanggup mengubahkan kita. Amin. Dunia saat ini berkata dalam hidup kita, hidup untuk uang, hidup dari uang, hidup karena relasi, hidup hanya untuk uang, relasi, prestasi, dan semuanya yang sepertinya kemegahan di dunia ini. Tapi Yesus menunjukkan hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Dan Bapak Ibu yang sejatinya percaya bahwa Allah sanggup mengubah hidup kita, percayalah, melalui hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri, kita boleh sama-sama menikmati Allah yang sungguh memiliki pernyataan kuasa kasih yang besar dalam hidup kita. Dan yang pasti Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan ini menggenapi Ulangan pasal 8 ayat 3. Ketika firman yang menjadi daging, mana sejati yang memberi hidup kekal. Ketika Yesus sendiri, ketika yang memberikan hidupnya buat kita, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan sekedar membaca firman, tapi kita sedang menghidupi firman itu. Amin Bapak Ibu. Nah, ada seorang dokter Kristen di Ukraina, namanya Dokter Marina. Saat perang berkecamuk di tahun 2022 yang lalu, tetap dia melayani pasien yang ada di ruang bawah tanah, di underground rumah sakit yang rusak. Ketika ditanya dari mana ia memperoleh kekuatan di dalam peperangan yang berkecamuk, ketakutan demi ketakutan, mati setiap saat. Tetapi saat itu ditanya, dia menjawab, "Yang saya punya, inilah. Setiap pagi saya membaca Mazmur dan satu pasal Injil. Itu satu-satu makanan, satu-satunya yang saya punya. Dan itu cukup. Walau lapar, lelah dan takut, ia hidup dari firman, bukan dari roti." Itulah kehidupan yang sejati. Bukan tanpa masalah, tetapi tetap bertahan karena firman menopang di tengah kekosongan, di tengah kegelapan, di tengah setiap intimidasi dan ketakutan. Karena kasih Allah stronger than death and deeper than fear. Lebih kuat dari kematian dan lebih dalam dari segala ketakutan. Kasihnya nyata dalam hidup kita. Dan itulah Allah melalui firman-Nya dia nyatakan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, padang gurun adalah sekolah iman, pedagogi dari Allah, didikan Allah langsung dalam hidup kita, seperti bangsa Israel mengalami didikan Tuhan. Di sana Allah membiarkan bangsa itu lapar, juga termasuk kita saat ini. Kita hari ini mungkin kita lapar, agar kita boleh belajar. Apa kelaparan kita? Mungkin hari ini kita lagi butuh pekerjaan, kita butuh persoalan ini terjawab, butuh jalan keluar, segala macam yang ada dalam kehidupan kita yang saat ini membuat kita resah dan gelisah. Tapi percayalah bahwa di sanalah Allah membuat kita belajar bergantung pada firman-Nya. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Ketika dunia memberi roti yang cepat kenyang dan itu juga cepat hilang, tetapi firman memberi hidup yang kekal.
R.C. Sproul berkata, "We do not live by bread alone, because bread cannot sustain the soul. Only God's words can feed what bread can never reach." God bless you. Dan kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang sepertinya membiarkan kita lapar, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendidik iman kita, agar kita hidup dari firman-Nya, bukan dari kekuatan kita sendiri, pundak kita sendiri, dan sumber-sumber yang ada di dunia ini. Dan kita hanya mengandalkan sumber firman itu sendiri, yaitu Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.